Kita beri kesempatan kepada terdakwa untuk membacakan kalau memang ditulis nota pembelaan yang akan disampaikannya secara pribadi dengan permintaan nanti di kesempatan berikut sudah dituliskan untuk diserahkan kepada majelis. Gitu ya. Saudara Ida Arbati mau membacakan? Bisa dengan mic? Silakan. Tunggu saja ya. Terima kasih Yang Mulia untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Izinkan saya memberikan nota pembelaan terdakwa. Nota pembelaan ini saya beri judul suatu saat kebenaran akan mengungkap garis. Majelis Hakim yang mulia, jaksa penuntut umum dan penasihat hukum yang hormat. Pada awal kesempatan ini, perkenankan saya terlebih dahulu menyampaikan puji dan syukur yang tidak terbatas atas kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk perlindungan dan kekuatan dari saya, anak dan keluarga besar saya yang masa sulit bisa menghadapi saya. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada mulia Majelis Hakim, penasihat hukum dan jaksa penuntut umum yang dengan penuh kesabaran telah memeriksa perkara ini untuk menggali dan menemukan kebenaran material yang begitu penting untuk menentukan keputusan yang adil bagi semua pihak, tidak terkecuali bagi saya selaku terdakwa. Majelis Hakim yang mulia, jaksa penuntut umum dan penasihat hukum yang terhormat. Di tengah hinaan, caci maki, serta tekanan luar biasa dari semua pihak terhadap saya dan keluarga dalam menjalani pemeriksaan dan persidangan ini, acap kali membawa saya dalam keputusasaan dan rasa frustasi. Berbagai tuduhan telah dijatuhkan kepada saya. Rasanya tidak ada ruang sedikit pun untuk menyampaikan pembelaan. Bahkan sepotong kata pun tidak pantas untuk didengar lagi, dipertimbangkan dari seorang terdakwa seperti saya. Saya nyaris kehilangan hak sebagai seorang terdakwa untuk mendapatkan pemeriksaan yang objektif, dianggap telah bersalah sejak awal pemeriksaan dan haruslah dihukum berat tanpa perlu mempertimbangkan alasan apapun dari saya sebagai terdakwa. Media framing hoax terhadap saya sebagai terdakwa dan keluarga secara terus-menerus dilancarkan sepanjang pemeriksaan. Berikut tekanan massa baik di dalam maupun di luar persidangan yang kemudian telah mempengaruhi persepsi publik, bahkan mungkin mempengaruhi arah pemeriksaan perkara ini. Mengikuti kemauan sebagian pihak, termasuk juga mereka yang menjadi popularitas dari perkara yang tengah saya hadapi. Saya tidak memahami bagaimana hal tersebut bisa terjadi. Sejak awal saya diperiksa dalam perkara ini, beragam tuduhan telah disebarluaskan di media dan masyarakat soal saya adalah monster yang mengerikan. Saya telah dituduh secara sadis melakukan tegangan terhadap anak korban. Bahkan saya menginjak-injak anak korban atau berarti. Begitu juga tudingan melakukan pengancaman, kekerasan yang berulang-ulang kepada saksi Kamara, melakukan searching dan mengakses CCTV kolam renang sebelum kejadian, memiliki dendam kepada keluarga korban karena tidak direstui dan tidak berlangsungnya pernikahan, sampai dengan memiliki permasalahan kepada almarhum dan yang kesemuanya adalah tidak benar. Saya ulangi, semuanya kedua itu tidak benar. Dan tuduhan tersebut telah sengaja disebarkan untuk menggiring opini yang menyahamkan pada diri saya, sehingga hukuman paling berat harus dijatuhkan tanpa perlu mendengarkan dan mempertimbangkan kejelasan dari seorang terdakwa seperti saya. Bahkan penuntut umum juga mengatakan di surat tuntutannya tidak ada hal yang meringankan untuk seorang terdakwa seperti saya karena tidak adanya penyesalan. Yang mungkin penuntut umum lupa atau tidak mendengarkan dengan secara seksama pernyataan penyesalan dan rasa bersalah saya sewaktu saya menjadi terperiksa di ruang persidangan ini. Yang mulia Majelis Hakim, jaksa penuntut umum dan penasihat hukum yang terhormat,
Di dalam perkara ini, saya dituduhkan melakukan sesuatu hal yang tidak saya lakukan. Saya dituduh melakukan pembunuhan berencana, pembunuhan, dan bahkan kekerasan terhadap anak korban Mauludati. Dan justru di mana selama saya mengenal anak korban Mauludati, saya selalu memberikan perhatian yang lebih untuk anak korban Dati. Saya juga melindungi, mengajari, menyayangi, bahkan mencintai anak korban Mauludati seperti anak saya sendiri. Saya juga dikatakan memang saya kesal dan dendam atas rencana pernikahan yang tidak terlaksana hingga terjadinya rencana peristiwa ini, atau juga saksi Rizkia tidak menyetujui hubungan saya dengan saksi Tamara. Dan justru di mana selama saya mengenal saksi Tamara, saksi Rizkia dan seluruh keluarga hampir 2 tahun lebih, yang selalu mengingat hubungan kami tetap bersama bahkan sampai menghadapi ke pernikahan adalah saksi Tamara dengan didukung penuh oleh saksi Rizkia dan keluarga. Yang mulia Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum dan penasihat hukum yang terhormat, tidak dapat saya bayangkan bagaimana saya dan keluarga dapat terus melanjutkan dan menjalani kehidupan sebagai seorang manusia, juga sebagai masyarakat dengan berbagai duluan keji yang melekat sepanjang perjalanan hidup kami. Meski demikian, keluarga terkhusus anak saya dengan penuh kasih sayang dan kesabaran tidak pernah berhenti untuk menguatkan dan meyakinkan bahwa harapan kalian itu masih ada. Karenanya saya tidak boleh berhenti menantikan keadilan. Dan harapan kalian itu mengalir pada persidangan yang mulia ini dan akan bermuara pada itu. Terima kasih yang mulia Rutan Cipinang 6 Oktober 2024. Ya, terima kasih. Terdakwa telah membacakan nota pembelaan dengan judul kebenaran Akan menemukan jalan yang sendiri. akan menemukan jalan sendiri.